Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu nih. By the way, gokil banget, akhirnya episode pertama udah launching kayak gitu. Dan pastinya launching kali ini benar-benar berbeda banget. Episode pertama langsung diberiakan oleh bareng sama kakak dari ITB. Halo Kak Erika. Halo. Gimana kabarnya? Menjelang UAS Wah. cukup chaos. Berarti udah ini menjelang UAS lumayan pikirannya kemana-mana nih ya. Iya. Oke. Semoga lancar ya. Amin. By the way, gue bakal nanya lagi. Tadi kita udah nge-tag kayak gitu. Udah, tapi putus kayak gitu. Gue mau nanya, lu berarti setuju banget gak? Approve banget kalau sebenarnya dalam diri manusia di bumi ini, di Indonesia deh, kayak gitu masih ada darah wibu. Setuju apa enggak? Setuju sih. Setuju. Udah tertanam Nippon Cahaya Asia. Nippon Cahaya Asia, dengerin teman-teman semua. Oke, balik lagi nih ya. Kak Rika dari UKJ ITB kayak gitu. Oke, Kak, gue mau nanya kayak gitu. UKJ ITB tepatnya sudah berdiri berapa tahun sih? Oke, jadi untuk tahun ini sendiri UKJ ITB itu udah berdiri genap 25 tahun. 25 tahun. Gokil. Dari 19 September 1997. Oke, berarti ulang tahunnya di September. Ya, 19 September Oke. 1997. By the way, terus tadi udah selama 25 tahun tuh. Berarti lu adalah yang ngejabat sekarang nih. Iya. Kayak gitu. Oke. Gue mau nanya nih. Visi dan misi dari UKJ ITB sendiri apa sih? Kayak gitu. Oke, untuk yang pertama, visi dari UKJ itu sebagai representatif unit pembelajaran kebudayaan Jepang di ITB. Oke. Dan untuk misinya sendiri yang pertama memasyarakatkan kebudayaan Jepang di kalangan mahasiswa ITB. Oke. Misinya ada dua. Yang satu lagi mengasimilasikan kebudayaan Jepang dan juga Indonesia. Jadi kayak dicampur gitu ya, biar jadi kebudayaan baru gitu loh yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa ITB. Silang budaya. Betul. Oke. Kan karena ya kita kan tetap di Indonesia gitu kan. Jadi itu gimana kita mencampurkan kebudayaan Jepang, kita ambil yang positif-positifnya gitu. Betul. Kita terapkan di UKJ. Oke, tanpa sadar berarti nggak lupa juga dengan budaya Indonesia pastinya. Iya. Oke, menarik. Berarti kalau boleh tahu, jadi bisa dibilang memasyarakatkan, berarti juga mengenalkan juga kepada teman-teman dari ITB juga atau mahasiswa ITB yang suka Jepang boleh gabung pastinya dong. Betul. Oke. Menarik. Selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau menurut lo nih, maksudnya kenapa sih kan lu tadi kita ngobrol ya sebelum di tag 200 orang yang aktif. Ya. Gokil. Banyak banget kayak gitu. Itu berarti dari semua jurusan? Iya, semua jurusan di ITB. Berarti menurut lo banyak banget dong penggemar Jepangan di ITB? Masa mungkin kalau pernah nge-search di Google tuh keywordnya kampus wibu itu nanti munculnya itu. Karena tuh ada yang bilang katanya Institut Terwibu Bandung. Wow, oke. Bahkan pernah baca juga gitu ada orang yang mau masuk ITB karena dia wibu. Gokil. Berarti daya tariknya kenceng banget dong ya. Tapi by the way, ini mau make sure aja. Sebenarnya tapi kalau jurusan bahasa Jepang tidak ada. Gak ada dong. Gak ada kan? Masa pastinya. teknik bahasa Jepang? Nah itu dia. Tidak ada teman-teman kayak gitu. Tapi banyak banget wibu ya. Oke, menarik. Berarti dari cabang wibu yang suka anime ada, yang suka manga ada, idol ada, VTuber. Oke, menarik. Oke, tadi udah nyinggung visi dan misi. Makna dari logo sendiri tuh apa sih? Kalau lihat ada kayak pink ini Ya. dan apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya kalau diterapin kayak yang sekarang tuh kurang valid gitu karena kan ada 5 kelopak ya. Oke. Kelopak Sakura itu dulu pas dibentuk pertama kali itu menggambarkan 5 divisi yang ada di UKJ. 5 divisi yang di UKJ. Oke, baik. Divisi kebudayaan kesenian gitu di UKJ. Cuma Oke. sekarang ada 6 divisi. Sempet ada rencana mau ngubah logo gitu. Cuma kayak ini udah jadi ciri khas UKJ gitu. Betul. Dengan 5 kelopak itu kan kalau tiba-tiba diganti kayak beda lagi gitu kan. Oke. Branding lagi. Iya, benar. Akhirnya biarpun sekarang udah nambah divisi jadi 6 tapi tetap pakai logo yang lama. Paham, setuju. Karena memang udah, kalau menurut gue sebagai gue masyarakat, gue juga kuliah di Bandung kayak gitu, memang itu logo itu udah terkenal banget coy. Jadi sayang banget kalau untuk rebranding ditambah, lu juga harus pasti sosialisasi kepada senior lu dong pastinya dong kayak gitu. Oke, gue juga maksudnya udah baca-baca juga kayak gitu, gue udah tahu banget UKJ ITB. Siapa yang tidak tahu kayak gitu? Ada 6 tadi lu bilang juga. Ada 6 divisi kayak gitu. Apa aja sih divisinya kalau gue tahu? Yang pertama divisi bahasa. Bahasa nih. Jelas pastinya belajar bahasa Jepang. Pastinya belajar bahasa Jepang. Lalu? Itu tuh mungkin sambil jelasin dikit ya kayak. Oke. Kalau kadang tuh orang bingung kan apa harus bisa bahasa Jepang dulu atau enggak itu. Kan enggak. Di UKJ tuh nanti benar-benar diajarin benkyo dari yang dasar banget gitu, benar-benar kayak R5 gitu. Jadi
kalau misalnya pun pas masuk belum bisa bahasa Jepang tuh nggak apa-apa gitu. Gak jadi masalah Nggak jadi deh. masalah. Akan diajarin. Iya. Bener-bener diajarin. Keren Nah banget. itu buat divisi bahasa. Bahasa. Dan Kedua? kedua ada cosplay. Cosplay Ya tau lah dulu. ya, cosplay pasti belajar cosplay day itu tuh juga bukan cuma kita datang ke event terus cosplay gitu. Kita diajarin juga bikin properti, Wow. make upnya. Make up-nya juga Iya, bahkan? Iya, ada Gokil. tutorialnya. Wow, oke. Nah, terus itu kemudian ada divisi manga. Manga. Nah, ini gue nungguin ini nih. Ya. Manga, divisi manga. Oke, terus? Kebetulan ada kadisnya di sana. Oh, Kadifnya di situ divisi manga ya. Oke. Kadisnya di situ. Jadi ya seperti yang kita tahu lah emang bikin komik dan lain-lain itu juga kita suka ada bikin kayak ini dojin ya, Iya. bukan dojin yang negatif ya. Oke, Dojin kan dengerin ya, teman-teman. spin-off. Dojin itu kan spin off dari sebuah manga gitu. Betul, Nah kayak itu gitu. ada juga kita bikin manga kayak itu spin offnya gitu-gitu. Keren. Terus setiap tahunnya tuh juga ada kayak kumpulan gambar-gambar, kumpulan hasil karyanya anak-anak manga itu dipublikasikan juga tiap tahun. Oke. Berarti seluruhnya yang siapapun berarti Iya. gue sambil nanya. Yang divisi bahasa boleh nggak misalnya ikut ke belajar manga juga? Boleh. Jadi emang sebenarnya tergantung ada program kerja yang untuk anak divisi itu, ada yang untuk satu KJ gitu. Jadi Paham. tapi hampir semua bisa dibuka buat umum gitu, kayak mau anak bahasa, mau anak musik dan lain-lain juga bisa. Setuju. Mantap. Yang keempat, Keempat, ada masak. masak. Ya, divisi masak. Jadi di UKJ tuh selain tadi belajar keseniannya, kan masak juga termasuk kesenian ya. Betul. Kita tuh belajar masak, terus bikin daily food facts gitu-gitu. Terus juga resto visit gitu. Mengunjungi restoran-restoran Jepang yang ada di Bandung, terus kita kasih rating gitu. Keren. Jadi belajar masak tuh. Ya, Gak khusus cewek kan, cowok juga boleh. enggak. Oke, berarti Bahkan kadifnya tuh 2 tahun berturut-turut ini cowok. keren. Berarti jago masak tuh. Pasti disukain banyak cewek-cewek tuh kadifnya. Berarti kayak sushi or ramen apapun itu yang di Jepang kan Ya. bisa belajar di Ya. sana. Keren. Oke. Yang kelima. Yang kelima, musik. Wah, ini nih. Jadi musiknya juga musik ada alat-alat musik tradisional Jepangnya gitu. Jadi ada tutorialnya juga. Tutorial Oke. dari yang alat musik sampai tutorial DAW. Oke. Ada tutorial semua dan itu juga gak usah takut kayak nggak bisa main musik atau apa karena bakal diajarin juga ada tutorial. Oke. Pokoknya semua divisi itu tadi tuh pasti ada tutorialnya buat pemula gitu. Jadi Oke. gak usah takut lagi tuh kayak belum bisa ini, belum bisa itu, pasti diajarin lagi. Oke, pasti diajarin. Tapi gue penasaran. Tadi kan ngomongin banyak banget bahasa Jepang. Berarti kan udah pasti belajar bahasa Jepang. Ya. Makanan Jepang. Tadi juga musik juga ada musik ada musik tentang Jepang. Itu emang ada dari orang Jepang ya kah? Atau emang kalian belajar sendiri atau emang dari teman-teman senior yang udah sebelumnya emang di Jepang terus ngajarin ke adiknya kan atau bagaimana sebenarnya? Hampir semuanya bener sih. Wah, Soalnya benar gitu. Banyak anak-anak UKJ juga yang terus akhirnya tinggal di Jepang kan. Nah itu tuh kadang juga pasti buka sharing session. Jadi antara senpai dengan kohai gitu. Oke. Terus juga biasanya sih emang yang udah masuk ini kan ada yang udah pro juga gitu kan. Oh, iya, Nah betul. itu kita saling ngajarin aja gitu kayak tutor Oke. sebaya gitu. Oke. Nah kayak gitu. Terus kalau emang bener-bener butuh kayak yang belajar lagi, kita juga bakal bisa panggil guru gitu. Oke, Jadi nggak, paham. kalau emang bener-bener kita butuh belajar yang kompleks gitu, yang rumit, itu kita bisa manggil juga. Pokoknya disediakan lah ya. Disediakan. Tuh. Dengerin buat teman-teman dari ITB tuh yang belum gabung langsung aja kayak gitu. Chat pokoknya. Lagi Apa ada tuh? tambahannya, Apa tuh? fun fact nih, visi aku sekarang Oke. sebagai ketua itu juga sebagai support system gitu. Jadi Wow. UKJ itu sebagai support system untuk seluruh masanya, untuk seluruh anggotanya. Jadi aku emang kayak pengen bener-bener menjadi support system, ngasih apapun yang mereka butuhkan sama di UKJ. Oke, ngomongin support system kan bagaikan kayak berarti gue menggambarkan gue sebagai anggota lo. Kalau misalnya kayak lagi capek ya pulang aja ke Ya, sekre. betul, Bener gak sih? betul. Kayak ya ini kayak rumahnya kita Ya. bener. Wah, keren. Menarik. Yang keenam, yang terakhir. Nah, Odori, itu Odori. kadifnya. Oh. Imat. Itu Kadif Odori itu. Ya, Kadif Odori. Oke, mantap bang. Kayak gitu. Ya itu kadif Odorinya. Odori itu tari tradisional Jepang. Oke, Ya, iya. jadi tadi kan udah belajar musik, masak, gambar segala Iya. macam. Sekarang kita tariannya juga gitu. Jadi Keren tari-tari. Nah ini juga kebetulan tuh ada senpai yang di Jepang dan dia tuh udah belajar langsung gitu loh di Jepang Langsung tentang di Jepang? tarian ya. Dan Wow. sekarang dia di Indonesia dan dia suka ngajarin juga gitu ke anak-anak UKJ yang sekarang. Oke. Jadi tutor dari berbagai macam hal gitu kan. Itu dari yang anak-anaknya belajar sendiri gitu, ada yang dari senpai juga. Gitu. Oke. Berarti Odori ini suka dipresentasikan atau di ini pas lagi event, betul? Iya betul. Mereka kebetulan juga kayak Odori ini karena kan apa ya?
mungkin kalau cuma musik Jepang atau cuma bahasa Jepang kan kayak udah banyak lah gitu. Betul. Yang tari-tarian tradisional tuh kan masih jarang. Nah, kebetulan juga di Odori ini sering diundang sama kampus-kampus lain juga buat tampil. Oh, dan boleh itu nggak apa-apa? Boleh. Keren. Oke, tadi kan lu sempat bilang ceritanya dulu dibentuk dari 5 divisi. Kayak gitu. Berarti divisi yang baru yang mana? Bahasa. Karena Bahasa. kalau dulu jadi di UKJ itu ada bidang dan divisi. Dan itu tuh kayak biasanya kan bukan divisi ada di dalam bidang, tapi bidang dan divisi itu punya fungsi kerja yang berbeda gitu. Jadi untuk birokrasi kepengurusan lembaga organisasinya itu dipegang oleh bidang. Jadi kayak ada bidang humas, PSDA, terus juga Medkominfo gitu, media komunikasi gitu. Jadi sekretaris sekben gitu, sekretaris bendahara tuh di bidang namanya. Nah, divisi itu khusus untuk yang mempelajari kebudayaan dan keseniannya. Jadi antara bidang dan divisi itu berbeda gitu. Berbeda ya? Oke. Jadi itu tadi bidang untuk yang lembaganya, keorganisasiannya, untuk yang keseniannya di divisi gitu. Jadi semua orang di UKJ pasti punya divisi, tapi nggak semuanya join bidang. Paham. Nah, jadi divisi di UKJ itu semacam jurusan gitu loh. Jadi kita tuh begitu masuk UKJ ITB, itu pasti diminta buat milih, ada surveinya gitu, survei isi mau masuk divisi apa gitu. Jadi kayak misal intinya gitu. Jadi semua anggota UKJ itu pasti punya divisi, cuma mereka bisa milih gitu mau ikut mengembangkan organisasinya masuk ke bidang atau tidak. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kedua-duanya? Boleh. Boleh juga? Boleh. Oh, gak masalah tuh. Iya. Berarti milih salah satu pun boleh, mau kedua-duanya juga boleh? Oke. Kalau divisi wajib sih ya. Oh, ya divisi wajib. Kalau bidang bebas. Oke. Kan aku dari divisi cosplay. Wow, menarik. Ya. Jadi aku tetap punya divisi aku, tetap punya jurusan aku gitu. Yang mau aku kembangin lebih jauh. Oke. Nah, itu karena aku sebagai sekarang ketuanya mengurusnya gitu, mengurus organisasinya, ya aku pegang fungsi kerja yang lain gitu selain tadi. Baik, paham. Nah, oke. Apakah ada penanggung jawabnya? Baik dosen atau apa? Ada? Ada dosen pembimbing. Ada dosen pembimbingnya. Berarti dipastikan ya, memang kalau misalnya ada suatu, ya entah ada event juga pasti laporan ke dosen atau apa. Oke. Keren. Karena kan kalau UKM ITB tuh benar-benar di bawahnya direktorat mahasiswa langsung kan. Pasti ada laporan ke pihak rektorat dan juga ke dosen. Dan ya berarti kalau misalnya berarti bisa dibilang resmi, berarti bukan komunitas. Oke, paham. Lanjut. Nah, lu sebagai ketua nih, pasti wajib menyukai setiap divisi yang ada. Pasti lu harus tahu dong, mau itu cosplay, bahasa, manga anime, dan semuanya. Kayak gitu. Nah, kalau gue boleh nanya, pilih salah satu divisi yang menurut lu ini yang paling gue suka. Apa divisi yang paling suka? Dari 6 ini. Nah, lo. Musik deh. Musik? Tapi bukan divisi sendiri kan? Iya, bukan divisi sendiri. Kenapa? Kenapa musik? Karena suka musik. Jadi tuh sebenarnya mungkin kenapa dulu milihnya cosplay itu karena biar kayak dari SMA udah sering cosplay kan sebenarnya. Dari SMA udah sering cosplay, ikut event itu. Cuma tuh biasanya kan kayak sepi gitu loh sendirian. Terus makanya pengen masuk divisi cosplay karena biar bisa nge-cosplay bareng gitu loh, bareng-bareng teman di event gitu. Paham. Tapi kenapa tetap lebih suka musik gitu? Karena aku di unit aku ada 2 gitu ya, selain UKJ ini ada satu lagi dan itu unit musik gitu. Nah, bedanya kan kalau di unit musik di UKJ kan pasti fokusnya kayak J-pop gitu kan. Nah, aku ya senang musik secara general gitu, makanya aku nggak milih divisi musik di UKJ gitu. Jadi aku belajar musiknya di unit yang lain gitu. Paham. Ini aku lebih fokus di cosplaynya gitu. Cuma Keren. kalau disuruh milih apa, aku tetap milih musik sih. Tetap milih musik kayak gitu. Karena emang senang main musik. Oke, berarti kalau ngomongin general berarti lu suka musiknya mau dari barat, mau Jepang, lu suka kayak gitu. Oke, kebetulan kita lagi ngomongin Jepang, apa band atau solo yang lu suka? Apapun itu yang terlintas yang lu suka. Apa ya? Apa tuh? Supercell. Wow, oke, Supercell. Oke. Mantap, menarik. Tambah Aqua Times. Oh, Aqua Times, Suset. Itu band lama juga tuh. Oke. Dia sering mengisi soundtrack anime. Aqua Times. Oke. Nah, selanjutnya apa yang membedakan unit lo kayak gitu dengan unit kampus atau sekolah lainnya? Menurut lo di ITB itu beda loh teman-teman. Mungkin bisa disampaikan. Apa yang menurut lo? Ini sih di ITB tuh banyak muka heavy metal, hati heavy rotation. Proof ya, bener ada banyak. Wah, Itu kayak, ya apalagi kampus teknik gini kan, Iya, isinya tuh mas sanggar, anak teknik, tambang, mesin gitu kan. Tapi tuh jiwanya Hello Kitty gitu, nonton anime, nonton idol Jepangan Wota gitu. Itu mungkin itu ya paling membedakan Institut Teknologi Bandung yang banyak bibinya. Kenapa gue bilang setuju juga? Abang-abangan gue dari ITB yang di UKJ juga, buset brewokan.
Dia anak perminyakan, buset, suka wota. Iya. Setuju gue teman-teman. Kak Anu namanya, halo Kak Anu, kayak gitu. Oke, lanjut. Ingat ya sih, awal lu kenapa bisa masuk unit ini? Apa pemicunya? Misalnya mungkin lu ngelihat senpai gue keren pas waktu presentasi atau apa ya? Selain interest ya, interest udah pasti kan kayak gitu. Apa pemicunya yang lu ingat waktu itu? Sebenarnya emang dari SM, dari kecil sih, karena tuh keluarga pernah tinggal di Jepang kebetulan. Wow. Jadi ini lebih mendarah daging lagi. Bener gitu. banget. Jadi, ya. Di rumah tuh juga suka Jepang semua gitu. Serius? Iya. Wow, oke. Jadi tuh emang ya udah mendarah daging beneran gitu. Jadi tuh emang dari dulu juga ngikutin Jepang, dan ketika mau masuk ITB ini kan research gitu kan, UKM-UKM-nya, dan ya udah langsung nemu KJ ini, terus kayak kebetulan lah ya. Terus apalagi kayak di ITB ini kan juga banyak banget ya peluang buat ke Jepang, beasiswa dan lain-lain, makanya kayak sekalian aja gitu. Karena juga di UKJ kan juga ada apa sih, kayak kadang pemberitahuan beasiswa atau magang kerja di Jepang segala macam gitu kan. Itu kan juga kayak bisa mengexcel gitu loh, kita bisa lebih tahu banyak informasi tentang Jepang. Makanya kayak karena itu tadi kebetulan keluarga pernah tinggal Jepang dan aku juga Jepang, mungkin juga lanjut bakal ke Jepang. Amin. Amin. Terus sekalian aja belajar di situ. Oke. Berarti kalau tadi gue dengar info kayak beasiswa kayak gitu tuh ada tuh ya. Berarti memang ya bener-bener terstruktur ya, nggak cuma emang suka Jepang, tapi memang ayo anak-anak yang suka Jepang bisa diarahkan. Betul. Wow. Keren. Oke, selanjutnya tadi udah dijawab sih, cuman gue pengen penasaran banget apa yang membuat lu sangat menyukai di Jepangan. Mungkin lu ngeliat masa kecil lu, waktu itu gue ngeliat Doraemon tren tinggal di Jepang ya, apa yang paling membekas? Budayanya. Iya sih, bener sih, gue setuju sih, budaya emang. Budaya Jepang tuh keren banget. Ini yang baru-baru dalam waktu dekat ini Piala Dunia tuh kan. Oh iya betul. Yang orang-orang Jepangnya tuh pada mengutin sampah, bersihin, pokoknya meninggalkan stadionnya dengan kondisi bersih gitu kan. Betul teman-teman, betul, itu banyak banget di berita ya. Bahkan ya ninggalin ruang ganti pun dibersihin juga, dia nulis kata-kata notes gitu juga. Keren banget. Gayanya bagus banget. Bagus banget, keren. Wah, menarik. Oke, selanjutnya. Nah, gue penasaran. Gue pun masih bingung, Erika. Masih banyak yang bingung tentang wibu dan otaku. Sebenarnya gue pengen tahu kan, apalagi pernah tinggal di Jepang nih, lu mungkin bisa ngasih validasi yang sangat bagus sih. Sebenarnya wibu sendiri itu apa, otaku tuh berbeda atau bagaimana sih? Kayak gitu. Silakan. Sebenarnya beda sih, karena kan wibu tuh sebutan buat orang luar Jepang kan. Sementara otaku tuh kayak ya udah di Jepang juga ada otaku. Otaku tuh artinya kan penggemar suatu karya gitu kan, sebenarnya anime dan lain sebagainya gitu. Sementara wibu tuh sebutan untuk orang yang fanatik gitu loh. Tapi dia tuh orang luar Jepang, karena orang Jepang gak mungkin jadi wibu gitu. Oke. Ya itu cuma sebutan buat orang yang di luar Jepang gitu. Wibu. Nah, mungkin kalau pernah dengar juga Koreabu gitu kan, untuk yang senang K-pop dan lain-lain. Itu tadi wibu tuh sebenarnya buat yang benar-benar fanatik. Kayak ya udah sampai mau makan ngomong itadakimasu terus. Masuk kelas ngomong ohayo. Hey, kalian hey. Ohayo sekai. Anjing gak kuat. Oh, jadi gitu perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya. Perlu marah gak sih yang dipanggil wibu? Enggak, bener kan? Kayak iya gak sih? Ya apalagi anak ITB malah jadi proud wibu. Bener. Oh, ibu gue bangga. Oke. Berarti lu Erika dibilang wibu gak jadi masalah juga? Kenapa gitu? Keren. Biarpun sebenarnya kayak kalau dibilang fanatik banget enggak gitu, karena lebih ke udah terbiasa aja gitu loh dengan kebudayaan Jepang. Iya, Oke. Jadi buat teman-teman yang pinjang Adi aku bukan wibu, jadi nggak perlu marah panggil wibu ya. Kayak gitu santai aja kayak gitu. Tapi gue jadi penasaran, jadi pengen lebih dalam di pertanyaan ini. Berarti tapi ada yang bilang juga, ya itu gara-gara orang yang pernah suka Jepang tiba-tiba suka nonton One Piece terus dipanggil wibu kayak gitu. Jadi kayak malu gitu. Sebenarnya nggak perlu malu nggak sih? Itu tuh cuma kayak stigma gitu loh. Biasanya kan orang lebih gampang disebut, ya apa sih, suka kayak bercandaan gitu lah. Lu wibu gitu kan. Itu ke bawah terus gitu loh. Yang suka Jepang bukannya wibu, padahal kan nggak semua. Betul. Berarti dengan definisi tadi, wibu itu sebutan buat orang yang di luar Jepang kayak gitu. Berarti Indonesia termasuk dong ya pastinya. Oke. Tapi bahasa otaku ini masih kerap gak? Soalnya di era gue dulu di Jepangan kayak gitu. Orang lebih suka dipanggil, teman-teman gue lebih suka dipanggil otaku daripada wibu. Kadang masih ada yang marah, ngapain sih manggil gue wibu kayak gitu. Terus sebenarnya nggak jadi masalah juga ya kayak gitu. Oke. Ya Tergantung orangnya ya. Kalau emang dia santuy lah, chill lah gitu ya. Iya benar. Oke. Cuma mungkin ya itu harus diluruskan juga, karena kan kayak orang awam mah taunya ya udah pokoknya seneng Jepang wibu. Betul. Ini harus diluruskan juga gitu kayak.
ya sebenarnya kalau emang seneng Jepang doang itu otaku atau wota gitu kan. Yang nah, idol kan ini. wota. Jadi kalau dia bener-bener masih cuma suka nonton, datang ke konser idol tuh otaku biasa gitu. Oke. Itu tadi wibu tuh bener-bener sampai fanatik yang itu tadi. Makan ngomong itadakimasu, masuk mana ngomong ohayo gitu. Oh, berarti yang bener-bener fanatik banget nih ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik nih teman-teman. Pernah nggak sih seorang Erika, ketua UKJ ITB, pernah nggak sih memajang foto anime? Ya, mungkin kalau cewek nyebutnya husbu kayak gitu ya. Iya nggak sih? Kayak gitu. Pernah nggak sih lu memajang foto anime atau aktris Jepang di HP-mu? Pernah atau tidak? Di laptop. Di laptop, gede banget coy. Kok di HP lu? Di HP Totoro. Totoro. Itu Ghibli. Bener. Ghibli. Ghibli ya. Oke. Terus gantungan kunci. Wah, Anda fanatik sekali. Oh enggak juga ya. Oke. Ya sekalian. Itu kalau dibilang ya itu tadi kan ITB itu kampus wibu gitu. Betul. Nah, aku sendiri bahkan dalam nonton anime. Yang bener. Gak Oh iya bener sih. Tuntutan akademiknya itu loh. Tuh, dengerin teman-teman. Jadi tuh makanya mungkin kalau karena suka ditanya gitu kan kayak rekomen anime, rekomen musik, gak tahu karena udah gak apa ya kayak nyari waktu kosong tuh susah gitu. Udah nggak kepegang juga kayak gitu ya. Ngajar tiap hari praktikum. Betul. Mungkin seandainya malam pun ya waktunya istirahat mungkin ya. Oke. Menarik. Oke, berarti pernah ya jawabannya. Oke. Tapi yang di laptop apa itu? Anime apa atau apa? Rem. Oh, rem. Oke. Lalu lu sendiri kenapa memilih untuk menjadi ketua unit ITB? Maksudnya apa trigger lu? Apa emang Erika maju disodorin teman-teman atau emang gue suka banget kok atau gimana? Awalnya kenapa lu memilih untuk menjadi kayak gue ketua ITB deh, UKJ ITB? Ada sih yang nyuruh-nyuruh. Ada yang nyuruh nih, siapa yang nyuruh-nyuruh? Hey. Jadi tuh mungkin cerita ini ya, awalnya tuh aku kan emang udah di pengurus ya. Oke. Tahun sebelumnya itu aku sebagai kepala bidang humas intrakampus. Lu kepala bidang humas intrakampus. Ya, Oke. sebelum jadi ketua itu jadi kepala bidang humas intrakampus. Terus ya apa ya? Kayak makin kesini tuh aku pengen apalagi kan ini kan lagi transisi ya dari online ke offline. Nah, Betul. aku tuh masih pengen ngembangin UKJ lebih jauh gitu. Wow. Kalau misalnya aku berhenti di kemarin aja gitu nggak lanjut jadi ketua ya udah aku jadi masa biasa kan, jadi anggota biasa aja udah kayak apa ya, hak dan kewajibannya tuh lebih dikit gitu kan sebagai anggota biasa aja. Wow. Aku tuh pengen mengembalikan suasana offline itu kembali ya, kayak kumpul-kumpul di sekre, Oke. nongki di luar bareng-bareng gitu. Aku tuh pengen mengembalikan itu kembali. Nah caranya adalah ya dengan menjadi ketua itu, karena kalau sebagai masa biasa kan kita cuma bisa protes, komentar dan lain-lain gitu. Karena kalau itu jadi ketua atau pengurusnya lagi itu kan kita bisa lebih jauh lagi gitu. Punya power lebih strong kayak gitu. Kita bisa memfasilitasi yang lain. Betul kayak gitu. Mendengarkan orang-orang lah ya. Bener, support system sangat baik ya. Ya sisinya makanya menjadi support system. Oke. Selanjutnya, kapan biasanya pendaftaran UKJ ITB dibuka? Biasanya tuh sekitar seminggu sampai sebulanan setelah SKM. SKM tuh penerimaan anggota baru. Oke. Orientasi itu, kaderisasi. Jadi bisa nggak, maksudnya ada yang mungkin bisa aja ada yang telat daftar pada saat itu tiba-tiba datang ke sekre bisa aja? Oh kalau mau main sekre dong boleh. Oh. Jadi ini fun fact juga. Jadi UKJ ITB itu bukan cuma nerima anak ITB, tapi dari luar ITB juga. Serius? Oke. Jadi kayak nggak ada batasan umur, nggak ada batasan angkatan, siapapun boleh masuk UKJ. Itu kayak kalau misalnya bahkan kemarin tuh juga ada yang dari luar ITB gitu kayak di Sumatera kalau nggak salah, beda pulau nih, tapi dia daftar UKJ gitu. Apalagi kayak kemarin zaman online ya, itu kan nggak terbatas, kita secara daring bisa dari mana aja gitu kan. Kayak banyak gitu loh dari orang-orang luar, Unpad. Oke, menarik. Ini pendaftaran dari luar boleh masuk ke ITB di era lu atau emang sebelum-sebelum udah ada dari senior? Sejak 2017 dibuka buat umum. Oke. Sebenarnya sih emang yang jadi itu di UKJ itu ada dua status keanggotaan, anggota pasif dan juga anggota aktif. Baik. Nah, anggota aktif adalah yang masih S1 di ITB. Jadi sisanya paling haknya tuh kayak bisa milih voting apa sih calon ketua baru. Terus kayak bisa itu megang jabatan, itu cuma anggota aktif karena kan yang terdaftar ke rektorat nanti kan ya anak ITB dong. Pastinya. Oke. Anak ITB. Jadi udah sisanya yang anggota pasif dan dari luar ITB atau yang udah lulus ya udah sekedar main aja gitu. Tapi bukan berarti itu sudah lulus nggak boleh lagi. Jadi sampai lulus bahkan alumni daftar lagi tuh boleh. Gak jadi masalah. Oke. Itu cuma bedanya adalah yang mereka tinggal bisa main menikmatinya aja. Oke. Buat yang mengembangkannya ya yang ITB.
Oke. Berarti pendengar Aku Bukan Wibu podcast Bincang Adi juga boleh banget misalnya mau daftar tertarik kayak gitu. Adi juga kalau mau ikut. Boleh. Waduh. Gue membelot di komunitas gue nih, di Japas, di Unpas nih kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah anggota yang dari luar juga boleh menjadi panitia event ITB? Kalau untuk panitia sekedar staff ya boleh. Boleh. Tapi kalau menjadi ring 1 nggak boleh. Jadi ring 1 udah jadi ketua divisi atau Paham. ketua bidang. Karena kan ya itu tadi harus dilaporkan ke rektorat. Yap. Yang mana kan nggak mungkin dari univ lain gitu kan panitianya. Jadi kalau yang terdaftar intinya ring 1 ya itu dari ITB. Cuma Oke. kalau sekedar mau bantu jadi staff dan lain-lain tuh boleh. Oke. Keren banget nih kayak gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada proker dari KRIK, dari teman-teman kayak gitu ke depannya yang unik atau berbeda yang wajib diketahui oleh para mahasiswa ITB atau para pendengar podcast gue? Silakan. Bunkanohi, Apa tuh? Hari Kebudayaan. Wah. Jadi Bunkanohi itu semacam event besarnya di UKJ ITB. Ini nih. Itu Terus? event besar di Jepangan gitu. Itu biasanya tuh mulai rentang Maret sampai Mei kegiatan tiap Oke. tahunnya gitu. Itu Bunkanohi mungkin dulu tuh juga sempat ada kegiatan-kegiatan sejenisnya gitu kan. Hotaru dan lain-lain gitu. Ya mungkin pernah dengar ya dulu Iya. Hotaru gitu. Tapi sekarang namanya jadi satu semuanya jadi Bunkanohi. Itu dilaksanakan antara Maret sampai Mei tiap tahunnya. Wah, Maret Itu- sampai Mei. Yaitu Oke. ininya ya festival kebudayaan sih semua Oke. menampilkan ke-6 divisi tadi, divisi yang ada di UKJ, terus juga ada kajian-kajian budaya, tampilan lengkap Lengkap pokoknya. Wah, pasti festival Jepang lah ini. festival Jepang lah ya. Oh, Matsuri. Oke. Itu biasa itu juga nggak sih? Berarti persilangan budaya juga sama Indonesia pastinya atau Ya. bagaimana? Oh, oke. Keren. Dan di tahun ini ada atau bagaimana? Ada. Wah, ini nih. Nantikan aja pastinya ya. Nantikan aja tahun depan. Berarti lu pastinya masih ngejabat juga? Ya. Benar. Oh ya, masih ngejabat juga. Oke. Menarik. Oke, selanjutnya. Next nih. Tadi udah dijawab sih tentang event di Jepangan, berarti apa Maret sampai Mei kayak gitu. Boleh nggak sih namanya apa? Boleh dikasih tahu? Udah dikasih tahu. Oh, tadi udah dikasih tahu juga. Bunkanohi. Itu udah pasti tuh ya namanya. Oh, gue kira bakal berbeda. Brandingnya udah berbeda. Oh. Mungkin kayak di Jakarta tuh Nikisai, Yap. terus GJUI itu kan kayak udah trademark gitu. Oh, Nah, oke. kita kalau di ITB namanya Bunkanohi. Wow. Oke. Biasa di situ nggak sih yang di ITB juga kan? Ya di ITB. Di Aula Barat Di aula ya. Oke. Nah, udah hampir di pertanyaan-pertanyaan terakhir nih kayak gitu. Harapan Erika untuk unit lu sendiri ke depannya apa? Nah, ini dalam deep nih teman-teman. Jangan bilang pada Keiseka ya, jangan coy. Jangan. Waduh, gawat sih kalau bilang gitu. Apa? Intinya ya semoga pada betah-betah dan tetap bisa kontribusi secara aktif sih. Karena kan ya itu kayak dari gue sendiri aja kan chaos dengan kesibukan akademik gitu kan. Betul. Terus kayak makanya tadi kayak bahkan biarpun ada di unit kebudayaan Jepang tapi kan nonton anime dan denger lagu aja jarang gitu. Iya. Nah, mungkin kayak jangan lupa cari hiburan. Nah, bener. Dan ditambah tadi gue denger lagi-lagi yang aktif 200 orang ya. Lu gimana coy caranya coy lu nge-handle itu buset geri banget 200 orang? Makanya kan ada masing-masing punya kepala divisi kan. Nah, itu Betul. diurus sama kepala divisi masing-masing. Oke. Ketuanya tuh lebih banyak nanggung kayak yang tutorial matkul itu juga ada. Jadi bukan cuma tentang bahasa Jepang, tapi ada yang general juga gitu. Matkul TPB, matkul tingkat 1 gitu. Oke. Mungkin gue belajar bareng juga boleh kali ya? Oh, wow. Oke. Itu sih harapannya sama ya. Apa tuh? Kan anggotanya banyak gitu ya, kayak kita kan kadang tuh juga kayak apa ya, gitu kan karena 200 orang, 200 kepala kan ya Beda-beda ya, isi kepalanya ya? betul. Aduh. Mungkin kayak lebih apa ya, belajar saling menerima gitu kan. Betul. Perbedaan gitu karena susah sih bener gitu kan ada 200 orang dan kita nggak mungkin menyatukan seluruh isi pikirannya Betul. gitu. Ya, itu mungkin lebih kayak gue pengen kayak ya lebih berbaur aja lah gitu. Jangan kayak misalnya ini yang Jangan gontok-gontokan lah ya. jangan kayak ini senengnya idol doang, Iya, ini kayak gitu. senengnya ini doang. Betul. Beda gitu kayak ya udah malah itu memberi warna. Nah, yes, gila ngeri banget. Bener, memberi warna. Betul. Kasih tahu dong. Kasih tahu bagi yang pengen gabung tapi ragu-ragu. Silakan. Itu tadi ya, mau anak ITB mau bukan ITB. Aja gitu karena nggak ada batasannya sama sekali. Betul. Mau adiknya masih SMA diajakin juga boleh. Gak jadi masalah S2 tuh. ikut lah kok. Gak jadi. Weh, Kak Anu. Kebetulan yang Kak Anu yang sering gue notice ini dia juga S2 di ITB juga. Kayak gitu. Wah, berarti boleh gabung Kak Anu tuh. Kak Anu, silakan Anda. Dia para si wota banget. Oh. Kacau. Oke, selanjutnya. Nah ini menarik nih. Gak apa-apa.
walaupun lu tadi udah notice, lu apa namanya, udah lama nggak nonton drama Jepang, anime atau musik Jepang. Rekomendasi buat para pendengar gua kayak gitu tentang di Jepangan, entah itu tuh apa buku yang emang pengarang Jepang, anime, manga, musik, silakan. Rekomendasi dari Erika UKJTB. Haruki Murakami. Itu apa maksudnya, apa itu? Dia penulis novel sastra. Oke. Paling itu sih yang masih berkaitan dengan Jepangan dan suka gue ituin ya baca buku. Oke. Novel-novel Jepang gitu. Haruki Murakami. Spill satu judul buku yang lu suka mungkin? Norwegian Wood. Norwegian Wood. Wah. Oke. Udah semua pertanyaan lo, gila gak terasa. Gokil. Wah, keren banget sumpah. Erika, thank you banget udah hadir di podcast Bincang Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Thank you banget. Sehat selalu buat Erika dan teman-teman UKJ ITB. Kayak gitu. Dan lancar puasnya nanti kayak gitu. Amin. Tapi sebelum gua closing, gua mau ngasih tahu ada yang nitip pesan ke teman-teman UKJ ITB. Bentar. Ini pesannya itu dari Kak Anu tadi. Nah, dia seneng banget sih tadi gua fotoin ya kayak gitu. Gua di sini kayak gitu. Serius lu Di katanya gitu. Salam ya katanya gitu. Kayak gitu. Bentar. Kak Anu. Dari tadi juga nampak aja. Itu serius. Itu kepala bidang media komunikasi. Wow. Tadi kan kepala divisi mangga di situ. Berarti yang tadi lo lalang yang lu sapa nih kebanyakan pada UKJ ITB. Kan emang sebanyak itu gitu. Wah, gila. Kan lu juga di kabinet ya, di BEM-nya gitu kan. Tuh bahkan menterinya pun anak UKJ. Menterinya anak UKJ. Dan kayak apa ya, karena saking banyaknya kan gak semuanya ketemu di unit kan. Itu terus akhirnya ketemu di tempat lain dan kayak unit lu apa gitu. Oh sama UKJ juga gitu. Wajir. Gitu. Bahkan gitu pemegang BEM-nya BEM mahasiswanya aja wibu. Gokil sih. Jadi, dia jadi menarik nih. Jadi jangan sering terbawa stigma penggemar Jepangan introvert, gak gitu juga. Bener banget. Bener gak? Bener banget. Karena tuh bahkan presiden mahasiswa 2 tahun lalu wibu. Serius lu? Gokil. Ngurusin kabinet politik dan lain-lain, tapi dia nonton anime. Oke. By the way, ini udah ketemu. Dari Kak Anu, dia jurusannya Teknik Fisika, S2-nya Perminyakan, ketua UKJ 2007-2008. Oh. Dia memberi harapan Kak Anu adalah semoga bisa jadi tempat belajar, organisasi, dan selalu jadi tempat di mana bisa ketemu teman-teman yang selalu bisa hidup seumur hidup. Wow, gokil Kak Anu. Jadi keinget sesuatu. Apa tuh? UKJ tuh punya singkatan lain. Wih, apa? Unit ketemu jodoh. Gila. Nih, Erika, ini menarik. Jadi pas gue nanya kan harapan lu apa? Gue nanya harapan gue nih, UKJ dan buat anggota UKJ. Tapi dia juga nyeritain, lu percaya Di? Fun fact ya, UKJ itu sering banget berjodoh. Serius, itu bener? Anjir. Saya korbannya. Lu korbannya. Wow, keren. Valid. Itu valid banget ya. Baik, Kak Anu cerita kan sampai nikah juga bahkan. Ada. Wah, gokil. Terus harapan dari Kak Anu juga buat teman-teman anak UKJ berteman yang dekat kayak gitu dan maksimalin berorganisasi karena penting banget kayak gitu. Itu aja sih. Terus ada lagi dari satu lagi namanya Kapaldi. Cuman gue lupa Kapaldi dia di tahun berapa ngejabat. Kapaldi harapan dia ke anggota UKJ menjadikan bukan hanya sebatas penyaluran hobi aja, tapi juga sebagai wadah self development. Gokil. Ini udah visi misinya support system udah mantep banget lah ya kayak gitu. Terus jangan lupa pesan dia manfaatkan memperluas relasi, itu penting banget kayak gitu, meningkatkan komunikasi skill dan negosiasi dan project management. Pesannya itu aja teman-teman. Erika, thank you banget sekali lagi. Wah, gokil. Ini kayaknya kalau nggak dibatas kayaknya kita udah sampai ngobrol sampai sore kayaknya. Karena kalau ngomongin Jepang tuh nggak pernah habisnya, bener nggak sih? Kayak gitu, karena seru banget dari mulai budaya, bahasa dan sebagainya, apalagi dari penggemar yang unik-unik banget ya nggak sih? Kayak gitu. Tapi by the way, gue penasaran tadi sempat lupa. Lu pernah cosplay? Tadi lu cerita. Cosplay apa yang lu inget? Terakhir yang paling berkesan? Cosplay terakhir jadi Kaguya. Serius? Wow. Nah itu kontak tadi kan yang unik ketemu jodoh kan cosplay Kaguya, pelan sama Shirogane. Wah. Dan itu untuk kalau di open house unit. Jadi itu pas pendaftaran unit, gue nge-cosplay jadi Kaguya sama
pacar gue jadi Shiroganinya. Serius? Iya. Keren. Itu terakhir cosplay. Jadi kalau yang misal pas lagi open house buat pendaftaran tuh pasti ada aja kayak cosplay atau apa. Tampil musik juga. Tampil juga ada. Menarik banget sih kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau gue rangkum ini menarik banget dan seru banget ngobrol sama Erika dan teman-teman UKJ ITB. Jadi kalau lu mau gabung mungkin bisa aja pantenginnya follow UKJ ITB. UKJ ITB. Ya biar tahu ya kayak gitu pendaftaran kapan. Dan sekali lagi juga siapapun boleh gabung kayak gitu. Dan thank you banget. Sekali lagi gue Adi, gue pamit. Ingat setiap orang pasti akan menjadi wibu ya.